Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Edisi apa yang akan kita bahas malam hari ini? Ya, malam hari ini kita akan masuk lagi ke dalam edisi rekam misteri, dan cerita yang akan kita dengarkan kali ini adalah cerita yang dikirimkan oleh salah satu teman kita yang ingin disebut namanya sebagai Sandra. Jadi kisah ini adalah pengalaman yang dialami oleh Sandra sekitar tahun 2017-an. Tapi sebelum memulai, seperti biasa, disclaimer dulu untuk kalian yang baru pertama kali menonton channel YouTube ini, bahwasanya edisi rekam misteri adalah edisi di mana kita akan sama-sama mendengarkan kisah dari para teman kita yang ada di luar sana yang dikirimkan melalui email yang ada di description box. Mengenai nantinya kalian akan percaya atau tidak, itu sudah menjadi hak kalian sebagai pendengar. Yang terpenting adalah bagaimana caranya kita bisa saling menghargai dan juga bisa saling menebarkan energi yang positif. Dan perkenalkan juga, saya adalah Desi Cia, seorang YouTuber yang selalu menceritakan sebuah kisah dengan plot yang sangat detail. Jadi kalau kalian memang belum siap mental untuk mendengarkan kisah dalam durasi yang panjang, maka saya sarankan kalian skip saja video ini, karena mungkin semesta memang tidak menakdirkan kalian untuk bisa mendengarkan kisah yang ada di sini. Dan ya, pada bagian pertama dari kisahnya Sandra ini, saya akan sedikit menceritakan tentang bagaimana kemudian pengalaman ini bisa terjadi kepada diri Sandra. Jadi Sandra ini merupakan seorang istri dari seorang pria yang bekerja sebagai seorang pelaut. Dan kata Sandra sendiri, suaminya ini biasanya akan mendapatkan libur kemudian izin untuk pulang, itu paling sekitar setengah tahun sekali lah. Dan setiap kali pulang ke rumah, biasanya Harry ini akan diberikan waktu oleh perusahaannya untuk mengambil cuti sekitar 2 minggu sampai 1 bulan. Dan setelahnya dia akan berangkat lagi bekerja sebagai seorang pelaut. Dan kita sebut saja nama suami dari Sandra ini adalah Harry ya. Dan mungkin karena jarak yang ada di antara Sandra dan juga suaminya, mereka jarang ketemu satu sama lain kan. Pada akhirnya Sandra ini memang sempat kosong cukup lama. Jadi Sandra dan juga Harry ini sempat belum memiliki anak itu sekitar 4 tahunan dalam pernikahan mereka. Dan menurut Sandra, ketika awal-awal pernikahan, apalagi pada saat itu Sandra juga belum memiliki anak, Sandra ini memutuskan untuk tetap tinggal bersama orang tuanya karena dia takut tinggal sendirian. Apalagi pada saat itu Harry ini kan jarang pulang ke rumah. Dan Sandra bercerita, sebenarnya pada saat itu dia sudah sampai pada tahap dia merasa putus asa untuk memiliki anak, karena memang berbagai cara itu sudah dia lakukan. Bahkan pernah satu ketika usia pernikahan mereka ini sekitar 2 tahunan, Sandra yang pada saat itu merasa tidak sabar ingin memiliki keturunan, mencoba untuk melakukan ikhtiar bayi tabung. Bahkan pada saat itu suami sengaja mengambil cuti yang cukup panjang untuk bisa menuruti keinginannya Sandra tersebut. Tapi memang qadarullah ya, namanya anak itu kan rezeki ya. Pada saat itu Sandra belum juga berhasil untuk bisa hamil. Tapi lama-kelamaan akhirnya Sandra ini memutuskan untuk memasrahkan segalanya kepada Tuhannya. Dia nggak mau ngoyo. Jadi kalau misalkan dia memang dikasih rezeki untuk hamil ya hamil, kalau enggak ya udah nggak apa-apa. Dan barulah di tahun keempat pernikahannya Sandra ini mendapatkan rezeki seorang anak, jadi dia hamil. Dan bahagianya itu luar biasa pada saat itu. Ketika Sandra tahu kalau dia sedang hamil, dia langsung menghubungi Harry yang posisinya pada saat itu memang sedang bekerja di luar sana. Jadi sebagai informasi saja untuk kalian ya, Harry ini pekerjaan sebagai pelautnya itu bukan di dalam negeri, tapi ke perairan yang ada di luar negeri sana lah. Dan ketika kemudian Sandra ini tahu kalau dia sedang hamil, dia juga berdiskusi dengan suaminya. Akhirnya waktu itu Harry ini bilanglah kepada Sandra bahwa dia sudah berencana ingin berhenti dari pekerjaannya semisal nanti Sandra sudah melahirkan, karena Harry ini benar-benar ingin menghabiskan waktunya bersama sang anak. Sandra dan Harry juga memutuskan ingin hidup mandiri ini nantinya. Jadi mereka akan keluar dari rumah orang tuanya Sandra. Jadi mereka ini ingin tinggal sendiri dengan keluarga kecil mereka. Dan semua berjalan seperti bagaimana seharusnya, hingga pada akhirnya kemudian Sandra ini melahirkan seorang bayi perempuan yang kita sebut saja namanya adalah Puspa. Dan sesuai janji yang pernah Harry berikan kepada Sandra pada saat itu, setelah mereka memiliki anak, akhirnya Harry ini berhentilah bekerja dari dunia pelayaran. Dan untuk tetap menyambung hidup mereka ini kan otomatis harus memiliki pekerjaan lain gitu ya, harus memiliki pemasukan yang lain, karena pada saat itu Sandra juga tidak bekerja. Jadilah pada saat itu dari semua hasil tabungan Harry selama ini, dari gaji-gaji yang dia kumpulkan, akhirnya Harry ini memutuskan untuk membuat sebuah toko besar yang ada di sekitar lingkungan pasar tempat mereka tinggal. Jadi toko tersebut itu kayak menjual bahan-bahan untuk pertanian gitu, kayak pupuk, kemudian kayak vitamin-vitamin padi gitulah. Dan karena memang pada saat itu uang yang mereka miliki ini sudah terlanjur dialokasikan semua untuk usaha baru mereka, pada akhirnya Sandra dan Harry ini memutuskan untuk ngontrak rumah aja dulu nih sementara, sampai nanti akhirnya mereka bisa kembali mengumpulkan uang, usaha mereka ini sudah bisa menghasilkan uang gitu kan ya. Barulah mereka berencana akan membuat sebuah rumah. Dan kebetulan Sandra juga tidak keberatan dengan rencana Harry tersebut. Tapi yang perlu kalian ketahui di sini adalah
begitu Puspa lahir, mereka masih tetap tinggal di rumah orang tuanya Sandra dulu ya. Karena nggak mungkin juga kalau misalkan mereka pindah sambil bawa-bawa bayi merah. Jadi barulah ketika usianya Puspa ini sudah sekitar 6-7 bulan, pada saat itulah akhirnya Sandra dan Harry ini memutuskan untuk pindah. Waktu itu mereka mencari rumah kontrakan nih. Dan pada saat itu faktor utama yang paling dipertimbangkan oleh Sandra dan juga Harry ketika memilih rumah kontrakan adalah kira-kira lokasinya tuh nggak terlalu jauh dengan toko tempat di mana Harry ini berjualan. Jadi maksudnya kalau bolak-balik itu kan nggak repot. Hingga pada akhirnya mereka ketemulah dengan sebuah rumah yang dikontrakkan. Lokasinya memang agak sedikit jauh dari rumah orang tuanya Sandra, jadi kayak beda kecamatan gitu. Dan di bagian inilah saya akan mulai sedikit menceritakan kepada kalian semua tentang bagaimana suasana rumah kontrakan yang pada akhirnya waktu itu dipilih oleh Sandra dan juga Harry. Jadi kalau menurut Sandra, rumah tersebut sebenarnya bangunannya nggak besar. Hampir mirip-mirip luasnya dengan rumah-rumah yang ada di perumahan gitulah. Jadi hanya ada satu ruang tamu, ruang tengah, kemudian 2 buah kamar yang tidak terlalu besar juga, kemudian dapur dan juga 1 kamar mandi. Dan karena memang pada saat itu rumah tersebut tidak terlalu luas, jadi kita ini bisa sekaligus melihat ruang demi ruang ketika kita berada di satu titik. Kalau misalkan kita mau ke kamar mandi, ya itu deket. Kemudian kalau kita misalkan mau lihat ke arah dapur, ya kelihatan dari ruang tengah. Dan kata Sandra, waktu itu 1 kamar utama itu letaknya ada di bagian depan, jadi berdampingan dengan ruang tamu. Sementara kamar yang kedua itu letaknya agak di bagian belakang ya, jadi kayak berhadapan dengan kamar mandi dan bersebelahan dengan dapur. Tapi memang kamar kedua ini ibaratnya aksesnya tuh bisa terlihat baik ketika kita lagi ada di kamar mandi dan juga lagi di dapur. Jadi kita tinggal ngelongok aja gitu, itu bisa kelihatan. Dan memang ruang per ruang yang ada di rumah tersebut itu kayak tidak dipisahkan oleh dinding-dinding gitu. Jadi memang pada saat itu Sandra harus membuat batas tersendiri dari ruang per ruang menggunakan entah itu lemari, entah itu meja, supaya nggak terlalu kelihatan jelas kalau misalkan ada tamu dari luar. Sementara bagian depan rumah tersebut memang cukup gersang. Menurut Sandra, bagian tanah halaman dari rumah tersebut itu kayak tanah yang bercampur dengan pasir. Jadi kayak agak sulit kalau misalkan ada tanaman yang ingin subur di situ. Cuma waktu itu memang Sandra ini udah kepikiran ingin merenovasi bagian teras supaya lebih adem gitu ya kalau lagi nongkrong di situ. Rumah tersebut juga nggak ada pagarnya. Jadi ketika Sandra dan Harry ini baru pindah di sana, Harry ini memutuskan untuk membuat pagar sementara dulu dari getek. Jadi kalau getek itu kalau bahasa saya kayak pagar yang dibuat dari bambu gitu. Dan Sandra bilang lokasi rumah tersebut memang tergolong berada di wilayah yang cukup sepi. Dan tetangga yang ada di sekitar mereka pada saat itu jaraknya lumayan jauh. Jadi bukan yang sebelah-sebelahan gitu. Tapi meskipun begitu, Sandra tetap ingin tinggal di sana. Karena menurut dia suasana yang ada di sekitar rumah tersebut itu kayak asri gitu, kayak masih sejuk, jauh dari hingar-bingar kota. Dan sepengetahuannya Sandra pada saat itu memang sudah ada beberapa keluarga yang sempat tinggal di rumah kontrakan tersebut sebelum pada akhirnya mereka datang. Dan secara sekilas saja Sandra ini pernah mendengarkan informasi dari si pemilik rumah tersebut bahwa keluarga terakhir yang tinggal di rumah itu jaraknya sekitar 4 tahunan sebelum pada akhirnya Sandra dan Harry ini datang dan mengontrak rumah tersebut. Jadi memang rumah itu sempat kosong ya cukup lama, sekitar 4 tahunan tadi. Dan Sandra bilang setelah dia mendengarkan informasi singkat tersebut dari si pemilik rumah, dia ini memang tidak memiliki keinginan untuk kepo terlalu banyak mengenai apa-apa saja cerita yang pernah terjadi di rumah tersebut, karena menurut dia itu bukan urusan dia. Bahkan pada saat itu dia sama sekali nggak pernah bertanya kepada si pemilik rumah, tapi pemilik rumah lah yang menceritakan secara singkat kondisi rumah tersebut. Dan yang perlu kalian ingat sekali lagi di sini adalah ketika kemudian Sandra dan Harry ini pindah ke rumah kontrakan tersebut, usianya Puspa ini sekitar 6-7 bulanan. Pada saat itu Puspa ini udah bisa belajar merangkak dan baru belajar duduk. Dan di bagian inilah saya akan mulai menceritakan beberapa pengalaman yang sempat dialami oleh Sandra ketika dia tinggal di rumah itu. Sandra bercerita beberapa minggu awal ketika dia tinggal di rumah tersebut, dia ini kayak sering mendengar ada suara perempuan yang bersenandung. Bersenandungnya bukan menggunakan kalimat atau kata-kata ya, jadi kayak cuma irama aja. Kurang lebihnya mungkin kayak Jadi kalau kalian mau membayangkan, itu suaranya kayak halus, lembut, seperti seorang ibu yang ingin menidurkan anaknya. Suaranya memang tipis kalau menurut Sandra, tapi nggak tahu kenapa dia bisa mendengar suara tersebut dengan jelas. Dan awalnya Sandra ini berpikir bahwasanya itu adalah suara yang berasal dari tetangganya dia. Karena Sandra tahu di rumahnya nggak ada orang lain lagi kan selain dia dan juga Puspa. Sementara pada saat itu Harry ini kalau pulang dari tokonya itu lumayan malam. Kenapa lumayan malam? Karena memang pada saat itu toko tempat di mana Harry ini berjualan, itu kan letaknya di wilayah pasar gitu
gitu ya. Dan wilayah tersebut itu kayak deket juga dengan wilayah pemukiman. Jadi walaupun buka sampai malam itu tetap laku, tetap ada yang beli. Makanya Harry akan selalu menjaga tokonya itu sampai sekitar jam 8-9 malam barulah dia pulang ke rumah. Dan Sandra bilang setiap ada kesempatan dia mendengar suara perempuan tersebut bersenandung, itu kira-kira setelah lepas Isya. Jadi memang sudah malam. Dan karena pada saat itu Sandra berpikirnya itu adalah suara tetangganya dia yang mungkin memiliki anak, yang berusaha sedang menidurkan anaknya dan secara tidak sengaja suaranya masuk ke dalam rumahnya Sandra. Pada akhirnya Sandra cueklah dengan suara tersebut. Karena pada saat itu Sandra emang nggak pernah berpikiran yang macam-macam. Sandra bilang dia adalah salah satu orang yang dulunya paling sangat tidak percaya dengan cerita-cerita orang yang berhubungan dengan hantu, dengan hal-hal gaib. Dan pada saat itu Sandra bilang memang hampir setiap hari dia ini begadang di depan televisi. Jadi Sandra itu akan tidur itu sekitar jam 1, jam 2 malam setelah dia merasa puas menonton televisi. Dan Sandra bilang setiap kali dia mendengarkan suara perempuan tersebut bersenandung, Sandra ini biasanya akan membesarkan suara televisi yang ada di depannya. Jadi meskipun pada saat itu dia belum merasa takut, tapi memang dia terganggu dengan suara itu. Dan waktu itu Sandra sama sekali belum pernah memberitahukan pengalaman tersebut kepada suaminya, karena dia menganggap itu adalah sesuatu yang nggak penting. Dan ada satu hal yang disampaikan oleh Sandra kepada kita semua pada saat itu, tentang bagaimana sistem Sandra ini sempat mendidik Puspa untuk bisa tidur mandiri di usia dini. Jadi bagi kalian yang mungkin terbiasa untuk mendengar atau melihat tentang ilmu-ilmu parenting, pasti bisa paham dengan maksudnya Sandra ini ya. Jadi pada saat itu menurut Sandra, Puspa sudah dibiasakan oleh dia untuk bisa tidur sendirian di kamar. Semenjak Puspa ini usianya sekitar 4 bulanan. Jadi memang sengaja dia pisah sejak kecil. Dan ketika pindah di rumah kontrakan tersebut, karena memang rumah itu memiliki 2 kamar, pada akhirnya satu kamar yang berada sedikit di bagian belakang itu dijadikanlah oleh Sandra sebagai kamarnya Puspa. Jadi Sandra ini meletakkan kribnya Puspa di sana. Jadi krib itu kayak ranjang bayi gitu loh guys, yang ada pagar sekelilingnya gitu ya. Kalian pasti bisa kebayang. Nanti saya akan munculkan gambarnya di sini supaya kalian bisa membayangkan. Kita sebut saja ranjang lah gitu ya, ranjangnya Puspa. Jadi meskipun pada saat itu usianya Puspa masih 6-7 bulanan, tapi dia sudah memiliki kamar sendiri. Dan karena memang sudah dididik dari sangat dini untuk bisa tidur sendirian, pada akhirnya ketika sistem tersebut dijalani oleh Sandra di rumah kontrakan tersebut, ya Puspa ini nggak cengeng gitu. Jadi ketika sudah jamnya tidur, pada saat itu Puspa akan tidur sendirian di dalam kamar tersebut. Jadi sampai di sini saya harap kalian bisa membayangkan bagaimana suasana kamar yang pada saat itu sengaja direnovasi oleh Sandra untuk menjadi kamarnya Puspa. Jadi di kamar tersebutlah semua mainan-mainan Puspa berada, lemari-lemari pakaian Puspa berada, kemudian ada karpet bulunya beserta dengan playmatnya juga. Dan satu hal yang harus kalian ingat bahwasanya kamar tersebut sama sekali tidak memiliki jendela. Dan kondisi tersebut memang sudah seperti itu dari awal Sandra dan Harry ini pindah ke sana. Dan seperti yang saya ceritakan sebelumnya bahwasanya Sandra ini adalah tipe orang yang suka bergadang. Dia sering menghabiskan waktunya untuk menonton televisi itu sampai jam 1, jam 2 malam. Dan karena memang pada saat itu ruangan tempat di mana Sandra ini nonton TV dengan kamarnya Puspa itu tidak jauh, jadi suara apapun yang berasal dari kamarnya Puspa itu pasti akan bisa terdengar oleh Sandra. Dan sekitar 1-2 bulan berlalu, Sandra ini bilang sebenarnya Puspa sama sekali nggak pernah cengeng ketika dia menempati kamar barunya. Tapi ketika berjalan sekitar 2-3 bulan, di saat Sandra ini sering menghabiskan waktunya untuk begadang menonton televisi, mulai saat itu Sandra ini seperti sering mendengar suara Puspa menangis di dalam kamarnya. Jadi kayak terbangun. Tapi memang yang terdengar oleh Sandra pada saat itu setiap kali Puspa menangis itu tidak pernah lama. Jadi nangisnya itu paling hanya ya 10-15 detik gitu. Kemudian Puspa ini kembali diam. Dan karena pada saat itu suara tangisan Puspa tidak lagi terdengar, akhirnya Sandra berpikir bahwasanya mungkin Puspa ini sudah kembali tidur. Mungkin Puspa cuma mimpi sebentar kemudian dia tidur lagi. Jadilah pada saat itu memang Sandra ini hampir tidak pernah melihat Puspa di dalam kamarnya ketika dia menangis sebentar kemudian berhenti. Dan menurut Sandra pengalaman tersebut sering kali terjadi. Jadi tiba-tiba saja Puspa ini menangis ya, kemudian tiba-tiba langsung diam lagi. Tapi seiring berjalannya waktu, lama-kelamaan Sandra ini kayak mulai merasa curiga dengan apa yang terjadi di dalam kamarnya Puspa. Jadi Sandra ini kayak semakin memperhatikan bahwa biasanya setiap kali suara Puspa ini terdengar menangis kemudian terdiam, tidak lama setelahnya Sandra ini pasti akan mendengar ada suara perempuan yang sedang bersenandung. Lalu bagaimana kemudian pada akhirnya Sandra bisa menyadari hal tersebut? Disinilah saya akan menceritakan kronologinya secara singkat ya. Jadi di suatu malam pada saat itu seperti biasa
biasa Harry pulang ke rumah sekitar jam 9 malam ya dari tokonya. Dan biasanya memang setelah pulang ke rumah, setelah mandi, Harry ini akan langsung tidur di kamarnya karena dia selalu merasa kecapean. Jadi hampir di setiap harinya ketika malam memang Sandra ini hanya tinggal sendirian saja menonton televisi di ruangan tengah. Dan Sandra juga menjelaskan alasan dia sering begadang di ruangan tengah itu salah satunya adalah untuk jaga-jaga. Siapa tahu nantinya Puspa ini nangis dan terbangun. Dan kalau misalkan ada beberapa di antara kalian yang berpikir ribet banget sih Sandra gitu, kenapa anaknya nggak tidur bareng aja di kamarnya? Sekali lagi kita nggak boleh menjudge keputusan seseorang untuk mendidik anak mereka ya. Setiap orang tua kan pasti memiliki cara yang berbeda-beda untuk bisa membentuk kepribadian anak mereka. Ya mungkin salah satunya adalah Sandra dengan caranya juga. Dan di malam itu ketika kemudian Sandra ini sedang menonton televisi, dia lagi ganti-ganti channel televisinya, kemudian tiba-tiba saja dia mendengar ada suara Puspa ini menangis. Bagaimana Sandra yakin itu adalah suaranya Puspa? Ya karena satu-satunya bayi yang ada di rumah tersebut cuma Puspa saja. Jadilah waktu itu Sandra ini langsung bangun dari kursinya, berniat untuk masuk ke dalam kamarnya Puspa, untuk nenangin Puspa. Kayak dikelonin lagi lah supaya Puspa ini kembali tidur. Tapi ketika kemudian Sandra ini baru sampai di depan pintu kamarnya Puspa, pada saat itu langkahnya langsung terhenti. Karena pada saat itu, sekali lagi, Sandra kembali mendengar ada suara seorang perempuan yang bersenandung dari dalam kamarnya Puspa. Dan karena pada saat itu posisinya Sandra ada di depan pintu kamarnya Puspa, tentu saja suara tersebut semakin terdengar dengan jelas. Dan waktu itu Sandra sempat mendengarkan suara tersebut hampir 1 menit karena dia ingin memastikan dia salah dengar apa enggak. Sandra bilang ketika dia mendengar suara tersebut, itu bulu kuduknya langsung berdiri semua. Dan anehnya pada saat itu suara tangisan bayi yang didengar oleh Sandra sebelumnya, yang dia perkirakan itu adalah Puspa, itu kayak perlahan mulai menghilang. Jadi kalian bayangkan kalau misalkan ada seorang bayi yang nangis, kemudian dinyanyiin sama ibunya, tentu saja bayi tersebut kembali tenang gitu kan ya. Kira-kira suasananya seperti itulah yang dirasakan oleh Sandra. Meskipun pada saat itu dia sendiri belum melihat siapa sebenarnya yang sedang bersenandung di dalam kamarnya Puspa. Tapi karena pada saat itu Sandra merasa bahwa anaknya ada di dalam kamar tersebut dan ada suara orang lain juga di dalam kamar itu, meskipun tangannya gemeteran, waktu itu Sandra tetap memaksakan dirinya untuk membuka kenop pintu tadi. Cekrek gitu kan ya. Dibukanya pelan-pelan pintu tadi. Dia nggak langsung ngablakin pintu karena dia pengen ngintip nih siapa yang tadi nyanyi di dalam kamar anaknya. Karena dia tahu persis bahwa tidak ada orang lain selain dia dan juga suaminya yang ada di rumah. Dan tadi suara yang sedang bersenandung itu suara perempuan. Dan posisi ranjang tempat di mana Puspa ini tidur bisa langsung terlihat kalau misalkan pintu tadi terbuka. Jadi otomatis waktu itu hal pertama yang dilihat oleh Sandra adalah ranjang tidurnya Puspa. Tapi ketika dia melihat ranjang tersebut, Sandra ini sama sekali tidak melihat adanya perubahan posisi dari Puspa yang sedang tertidur. Bahkan pada saat itu posisi selimutnya juga masih rapi. Jadi kayak seolah-olah Puspa ini ya belum kebangun sebelumnya. Tapi Sandra yakin benar bahwa sebelumnya dia sempat mendengar ada suara bayi yang menangis. Semisalkan itu bukan Puspa, lalu siapa? Dan setelah memastikan bahwa posisinya Puspa waktu itu sama sekali tidak berubah, tidak ada tanda-tanda bahwa sebelumnya Puspa ini terbangun apalagi menangis, pada akhirnya Sandra waktu itu semakin melebarkan posisi pintu yang dia buka. Karena dia ingin melihat situasi sekeliling yang ada di dalam kamarnya Puspa. Dan kalian harus ingat, ya biasanya kan kalau ibu yang sedang mengajari anaknya untuk tidur mandiri, itu kan lampu pasti dimatiin dong lampu utamanya. Jadi yang dinyalain itu kayak cuma lampu sudutnya doang. Jadi suasananya kalian bisa bayangkan itu agak temaram. Dan ketika kemudian Sandra ini membuka pintunya semakin lebar, posisi Sandra pada saat itu 2 langkah kakinya sudah masuk ke dalam kamarnya Puspa ya. Tapi memang sebagian badannya masih berada di depan pintu. Jadi dia kayak ngelongok gini dari arah pintu. Dan ketika dia masuk sedikit tadi, melongok ke arah bagian belakang pintu yang sedang dia pegang, pada saat itulah Sandra kemudian melihat sesuatu yang benar-benar membuat dia merasa shock. Lalu apa yang Sandra lihat pada saat itu? Jadi kata Sandra, waktu itu dia melihat ada sosok bayangan. Tapi bayangan tersebut membentuk siluet perempuan ya. Rambutnya panjang, tapi tidak berantakan gitu, nggak lurus lepek. Jadi Sandra melihat sosok perempuan tersebut sedang duduk di atas lantai. Duduknya tuh kayak sedang duduk bersila ya. Kemudian bagian tangannya itu kayak sedang menggendong sesuatu. Dia bergerak ke kanan, ke kiri gitu pelan-pelan. Kayak sedang menggendong sesuatu. Tapi waktu itu Sandra tidak bisa melihat dengan jelas. Karena memang kan posisinya membelakangi Sandra. Dan pada saat Sandra menyaksikan itu semua, suara senandungan dari perempuan tadi itu masih kedengeran. Dan suaranya memang pelan. Meskipun jarak mereka sebenarnya dekat, tapi suara
suara yang didengar oleh Puspa itu tetap aja tipis. Dan kata Sandra, meskipun pada saat itu dia tahu bahwa sosok yang dia lihat itu adalah perempuan, tapi karena memang suasananya gelap, jadi dia tidak bisa memastikan perbedaan warna yang ada di diri sosok perempuan tersebut. Maksudnya Sandra ini nggak bisa ngelihat warna bajunya apa, warna rambutnya apa gitu, enggak. Cuma kayak bayangan siluet yang lagi ngegerak-gerakin tangan, kayak lagi ngegendong anak. Dan saking ketakutannya pada saat itu, Sandra ini sampai lupa apa tujuan awal dia masuk ke dalam kamarnya Puspa. Jadi waktu itu dia lupa kalau Puspa itu ada di dalam kamar tersebut, kemudian dia langsung menutup pintu dan lari menuju ke kamar utama untuk membangunkan suaminya. Pada saat itu Sandra berusaha keras agar Harry ini bisa terbangun, dan ketika kemudian suaminya terbangun, Sandra ini kemudian menceritakan apa yang dia lihat di dalam kamarnya Puspa. Tapi yang perlu digarisbawahi di sini adalah Sandra pada saat itu masih 50-50 ya. Jadi dia antara masih menganggap yang dia lihat itu adalah orang atau mungkin hantu. Jadi pada saat itu Sandra ini masih kepikiran bahwa apa yang dia lihat tadi itu adalah orang iseng yang masuk ke dalam kamar anaknya. Dan ketika bangun mendengarkan cerita istrinya, hal pertama yang ditanyakan oleh Harry tentu saja keadaan Puspa. Di mana Puspa? Dan pada saat itulah akhirnya Sandra ini baru teringat bahwa dia belum sempat memindahkan putrinya dari kamar tersebut. Jadilah Sandra dan Harry ini buru-buru menuju ke kamarnya Puspa untuk melihat apakah yang dilihat oleh Sandra tadi itu adalah benar atau tidak. Dan seperti yang sudah bisa kita tebak sebelumnya, ketika kemudian Harry dan Sandra ini kembali masuk ke dalam kamarnya Puspa, mereka berdua sama sekali tidak melihat apa-apa. Bahkan pada saat itu Puspa juga nampak dengan sangat tenang, dengan sangat damai, tidur di atas ranjangnya. Kayak seolah-olah nggak ada yang ngeganggu dia gitu, kayak Sandra doang yang heboh sendiri. Dan pada saat itu sambil sedikit kesal ya, Harry ini ngomong sama Sandra, ngantuk kali kamu, halu jadinya. Dan sambil sedikit menggerutu, pada saat itu akhirnya Harry ini kembali lagi ke kamar untuk melanjutkan tidur. Dan ketika Harry sudah kembali ke kamar, pada saat itu Sandra bilang dia masih berdiri di depan pintu kamarnya Puspa. Dia masih memperhatikan titik di mana sebelumnya dia melihat ada sosok perempuan yang seperti sedang menggendong sesuatu dan bersenandung di dalam kamarnya Puspa. Meski pada saat itu Sandra ini skeptis, tapi dia percaya bahwa yang dia lihat itu bukan sekedar halu, itu kenyataan. Dan mau tidak mau pada saat itu Sandra harus kembali masuk ke dalam kamarnya Puspa. Dia merapihkan sedikit bagian selimutnya Puspa ya. Kemudian dia memeriksa ke bagian sekeliling kamar tersebut. Dan waktu itulah Sandra baru ingat bahwa di dalam kamarnya Puspa itu tidak ada satupun jendela. Jadi kalau misalkan pada saat itu Sandra berpikir ada orang yang iseng sengaja masuk ke dalam kamarnya, misalkan melalui jendela, ya itu nggak mungkin. Karena memang nggak ada jendela di situ, nggak ada aksesnya. Dan kalaupun ada orang iseng yang pada saat itu masuk melalui pintu depan, itu semakin tidak mungkin lagi. Karena sejak awal kan Sandra ada di ruangan tengah. Dan kalau ada orang yang masuk menuju ke kamarnya Puspa, otomatis orang tersebut harus melewati Sandra. Jadi memang pada saat itu Sandra ini udah mulai kebingungan nih dengan apa yang terjadi sebenarnya di rumah tersebut. Dan kata Sandra, pada saat itu karena dia memang tidak melihat Puspa ini merasa terganggu atau bagaimana, tidurnya juga terlihat nyenyak. Dan Sandra juga mungkin pada saat itu merasa, oh ya udahlah mungkin saya salah lihat gitu. Pada akhirnya waktu itu Sandra kembali memutuskan untuk membiarkan Puspa tidur di kamarnya. Jadi Sandra sama sekali tidak mengevakuasi anaknya dari kamar tersebut. Dan menurut Sandra, selama beberapa bulan awal ketika dia dan keluarganya tinggal di rumah tersebut, bukan hanya sekali dua kali kejadian ganjil terjadi di sana. Hingga kemudian lama-lama ya, pelan-pelan Sandra ini mulai percaya bahwasanya entitas gaib, entah itu jin atau hantu, itu eksistensinya memang ada. Dan awalnya Sandra yang hanya sekedar dibikin panik atau bingung dengan kejadian tersebut, akhirnya lama-kelamaan jadi ikut takut. Karena apa yang terjadi itu semakin gak masuk di akalnya dia. Dan salah satu kejadian yang paling tidak bisa dilupakan oleh Sandra adalah ketika di suatu hari, waktu itu usianya Puspa sekitar 9 bulanan, waktu itu usianya Puspa itu sudah hampir 1 tahunan ya. Waktu itu sekitar jam 9 pagi, posisinya Harry memang sudah tidak ada di rumah karena dia sudah berangkat ke tokonya untuk berjualan. Sementara pada saat itu Sandra ini sedang memasak makanan untuk makan siang mereka di dapur. Dan yang perlu kalian bayangkan di sini adalah letak dari dapur dengan kamarnya Puspa itu kayak lumayan berhadapan. Jadi semisal Sandra ini ngelongok sebentar dari pintu dapur, itu dia bisa melihat dengan jelas apa yang dilakukan oleh Puspa di dalam kamarnya. Semisal memang pintu kamarnya Puspa ini sengaja dibuka. Dan karena pada saat itu memang tidak ada yang menjaga dan memang sudah menjadi kebiasaannya Sandra ketika sedang memasak, Sandra ini akan membiarkan Puspa bermain di dalam kamarnya karena memang pada saat itu kan semua mainannya Puspa ada di kamar itu. Tapi memang pintu kamarnya Puspa ini akan selalu dibuka oleh Sandra supaya dia bisa mengawasi meskipun dari kejauhan. Dan kata Sandra pada saat itu anaknya ini memang udah pinter ngerangkak, udah pinter duduk, bahkan sedang belajar merambat gitu loh. Jadi memang cara mainnya itu udah kemana-mana lah gitu ya. Dan ketika Sandra ini sedang asik memasak, pada saat
saat itu tiba-tiba saja Sandra ini mendengar suara Puspa tertawa tergelak. Jadi kayak tertawa terbahak-bahak, kayak ada sesuatu yang lucu sedang dia saksikan. Padahal pada saat itu kan nggak ada orang di rumah, terus siapa yang ngegodain dia main? Karena menurut Sandra, putrinya pada saat itu tergolong anak yang sangat susah untuk diajak ketawa. Apalagi kalau misalkan sama orang yang belum pernah ketemu sama dia. Dan karena merasa penasaran, akhirnya pada saat itu Sandra ini kayak ngelongok sedikit lah dari pintu dapur untuk melihat apa yang sedang dilakukan oleh Puspa. Dan ketika kemudian Sandra ini melongok dari arah pintu dapur, dia memang melihat Puspa ini sedang ketawa. Jadi waktu itu Puspa lagi ketawa terbahak-bahak sambil melihat ke arah sudut di dalam kamarnya yang waktu itu kebetulan tertutup oleh dinding. Jadi Sandra ini nggak bisa melihat secara langsung apa yang sedang ditertawakan oleh Puspa saat itu. Tapi waktu itu Sandra masih berusaha untuk berpikir positif. Mungkin saja Puspa ini kayak lagi ngerasa seneng gitu ya sama mainan baru yang baru aja dibeliin sama bapaknya. Dan karena ngerasa seneng, mungkin aja Puspa ini kayak ketawa-ketawa sendiri dengan mainan tersebut. Jadi pada akhirnya waktu itu Sandra nggak ambil pusing. Dia kembali melanjutkan masaknya sebentar di dapur karena udah nanggung. Tapi sekitar 10 menit kemudian Sandra ini kembali mendengar suara Puspa ini ketawa terbahak-bahak lagi. Jadi ketawanya tuh ketawa yang kayak geli banget, kayak yang lagi diledekin sama seseorang lah. Jadi sekali lagi pada saat itu Sandra ini ngelongok lagi lah dari pintu dapur kan. Bahkan pada saat itu dia masih megang wajan sama sutilnya gitu loh. Dan waktu itulah kemudian Sandra ini seperti melihat Puspa sambil merangkak gitu ya. Dia tuh kayak bolak-balik, hahaha, bolak-balik gitu di dalam kamarnya, kayak lagi mengikuti sesuatu yang ada di depannya. Dan karena pada saat itu Sandra sama sekali tidak melihat ada apapun di depannya Puspa, akhirnya pada saat itu Sandra ini mulailah merasa panik di dalam hatinya. Jadi dia memutuskan untuk meninggalkan wajan dan sutilnya sebentar kan. Dia berlari kecil lah menuju ke kamarnya Puspa untuk memastikan apa yang sedang dilakukan oleh anaknya. Dan ketika kemudian Sandra ini masuk ke dalam kamarnya Puspa kan, waktu itu Puspa yang seolah lagi mengejar sesuatu, itu langsung berhenti. Dia langsung duduk gitu ya, dan langsung buang muka gitu loh. Dia langsung mengarah ke mainan dia yang lain. Jadi dia kayak mengacuhkan ibunya sendiri. Dia asik sama mainannya sendiri gitu kan. Sementara waktu itu Sandra itu kayak lagi berdiri aja sambil ngeliatin ke sekeliling kamarnya karena dia pengen tahu apa yang tadi seolah-olah sedang dikejar oleh Puspa. Dan ketika Sandra ini sedang berdiri sambil agak bengong gitu, Sandra ini kemudian dikagetkan dengan suara terjatuhnya sebuah mainan milik Puspa. Jadi mainannya tuh bentuknya kayak silopon gitu loh. Kalau misalkan kalian belum tahu silopon itu apa, nanti saya munculkan gambarnya di sini ya. Jadi pada saat itu menurut Sandra, silopon itu sebenarnya tergeletak di atas kursi kecil yang bersebelahan dengan ranjang tidurnya Puspa. Dan kayaknya hampir nggak mungkin kalau silopon itu bisa jatuh sendiri. Karena nggak ada yang ngegeser, nggak ada yang nyenggol. Waktu itu Sandra yakin benar dia nggak nyenggol silopon tersebut. Dan semisal kalau kalian berpikir mungkin saja silopon itu terjatuh karena tertiup angin, ya rasanya nggak mungkin juga. Yang pertama karena kamarnya Puspa nggak ada jendela, tempat angin di mana bisa keluar masuk. Yang kedua adalah silopon tersebut terlalu berat untuk bisa digerakkan hanya dengan hembusan angin. Jadi kesimpulannya pada saat itu menurut Sandra, silopon tersebut terjatuh dengan sendirinya. Dan karena pada saat itu silopon tersebut terjatuh dari atas kursi yang bersebelahan dengan ranjang tempat tidurnya Puspa, otomatis ketika silopon tersebut terjatuh di bawah, posisi tergeletaknya itu sudah pasti berdekatan dengan kolong ranjang tempat di mana Puspa biasa tidur. Jadi kalian bisa bayangkan ya waktu itu bagaimana situasinya. Dan ketika Sandra melihat silopon tersebut terjatuh, dia yang tidak berpikiran apa-apa waktu itu sudah berniat ingin sedikit menunduk dan mengambil silopon tersebut dengan tangannya. Tapi kalian tahu apa yang kemudian terjadi? Ketika kemudian tangannya Sandra ini baru aja mendekati silopon tersebut, tiba-tiba saja silopon itu kayak bergeser dengan sendirinya. Dan bergesernya itu semakin mendekati ke arah kolong ranjangnya Puspa. Dan saking Sandra ini kayak pengen denial dengan kenyataan yang baru aja dia lihat, Sandra ini sempat membantah isi kepalanya pada saat itu yang berusaha mengatakan bahwa silopon tersebut bergerak sendiri. Jadi waktu itu Sandra ini kayak berusaha meyakinkan dirinya, ini kayaknya memang saya nyenggol nih, nggak sengaja tadi makanya dia bergeser. Jadi pada saat itu sekali lagi nih, Sandra mengulurkan tangannya bermaksud ingin mengambil silopon tersebut. Tapi yang lagi-lagi terjadi, silopon tersebut kembali bergeser menjauh dari Sandra. Dan tentu kalian paham kalau misalkan silopon tersebut menjauh dari Sandra, otomatis dia mendekatkan ke arah kolong tempat tidurnya Puspa. Dan yang perlu kalian tahu di sini adalah kata Sandra, siloponnya itu bergesernya itu bukan kayak yang seret gitu, enggak. Jadi kayak cepet, kayak
trut gitu. Kayak ada tenaga yang memang digunakan untuk mendorong silopon tersebut. Dan untuk yang ketiga kalinya, Sandra bilang dia bertekad memang betul-betul ingin mengambil silopon tersebut, meskipun waktu itu dia udah mulai panik ya, karena dia sudah mulai merasa bahwa apa yang terjadi barusan itu bukan sesuatu yang wajar. Dan pada saat itu Sandra memutuskan untuk mengambil silopon tadi dengan gerakan yang mendadak. Jadi kayak tiba-tiba aja gitu ya. Tapi entah bagaimana ceritanya, silopon tersebut kembali bergerak. Dan kali itu siloponnya benar-benar masuk ke dalam kolong tempat tidurnya Puspa. Dan kata Sandra, badannya pada saat itu sempat membeku sebentar. Jadi kan posisinya agak menunduk gini ya. Itu dia sempat diem karena dia kaget dengan apa yang terjadi. Tapi dalam posisi tersebut, ketika Sandra ini sedang kebingungan, tiba-tiba saja dia mendengar suara Puspa ini ketawa. Dan lagi-lagi ketawanya tuh kayak ada seseorang yang lagi ngegodain dia gitu loh. Jadi kayak kayak gitu. Dan secara refleks saja pada saat itu Sandra langsung menoleh ke arah anaknya yang waktu itu posisinya memang ada di belakangnya Sandra ya. Dan ketika Sandra melihat ke arah Puspa, pada saat itu kata Sandra, Puspa ini pandangan matanya justru mengarah ke arah kolong tempat tidurnya yang berhadapan langsung dengan posisi di mana Sandra pada saat itu berada. Udah mulai deg-degan kan Sandra pada saat itu, apa nih yang dilihat sama anak saya, kenapa dia tiba-tiba ketawa padahal di bawah kolong gak ada apa-apa. Dan kata Sandra pada saat itu, meskipun hatinya udah berkali-kali bilang jangan dilihat gitu kan ya, cuma karena pada saat itu Sandra juga ingin memastikan apa yang selama ini berhasil membuat Puspa ini tertawa terbahak-bahak. Pada akhirnya waktu itu secara tidak sengaja Sandra ini mengarahkan pandangannya ke bawah ke arah kolong tadi. Dan waktu itulah Sandra berteriak dengan sangat kencang karena pada saat itu tiba-tiba saja Sandra melihat ada kemunculan separuh wajah dari bagian bawah kolong tersebut. Tapi yang terlihat hanya bagian dari atas kepala sampai di bagian bawah matanya doang ya. Jadi memang cuma dikit gitu nongolin mukanya. Jadi yang perlu kalian bayangkan di sini adalah wajah tersebut adalah wajah seorang bayi yang mungkin usianya juga tidak berjarak terlalu jauh dengan Puspa. Tapi yang menjadi bedanya pada saat itu adalah sepasang mata yang menatap ke arah Sandra pada saat itu berwarna merah dengan kulit wajah yang warnanya pucat kebiruan. Dan pandangan mata dari bayi tersebut betul-betul ditujukan ke arah Sandra. Jadi kayak ngeliat gini. Dan ketika kemudian Sandra berteriak, wajah tersebut tiba-tiba langsung masuk lagi ke dalam kolong tempat tidurnya Puspa. Jadi dia kayak menghilang begitu saja. Dan lagi-lagi Sandra yang panik pada saat itu lari sendirian keluar dari kamarnya Puspa. Dia lagi-lagi lupa kalau Puspa ini ketinggalan di dalam kamar. Dan barulah ketika Sandra ini sudah sampai di depan pintu utama, dia teringat kalau Puspa masih ketinggalan di dalam kamar. Dia lari lagi ke dalam kamarnya Puspa untuk menggendong Puspa. Dia membawa Puspa keluar dari rumah tersebut untuk menenangkan diri. Tapi karena pada saat itu Puspa kan masih kecil, dia juga nggak mengerti apa-apa. Meskipun pada saat itu Sandra membawa dia sambil menangis gitu kan karena ketakutan, ya Puspa ini cuma bisa ketawa-ketawa aja sambil menggumamkan kata-kata yang belum jelas. Dan Sandra bilang semenjak hari itulah dia mulai percaya bahwa sebenarnya hal-hal gaib seperti itu memang berdampingan dengan manusia. Dan sederhananya saja pada saat itu Sandra menyebut mereka sebagai hantu. Sandra bilang ketika dia lari membawa Puspa gitu ya, dia ngegendong Puspa keluar dari rumah. Dia jalan gak ada tujuan deh, yang penting bisa jauh dulu dari rumah. Sandra waktu itu nangis, dia ketakutan luar biasa. Tapi memang dia sengaja tidak ingin berteriak karena dia masih ada rasa-rasa malu lah ya. Hingga kemudian ketika kakinya udah mulai kerasa capek karena dia kan jalan agak terburu-buru gitu kan ya. Pada akhirnya waktu itu Sandra ini berhenti di pinggir jalan yang merupakan bagian dari gang tempat di mana rumah mereka ini berada. Jadi waktu itu Sandra itu kayak duduk meringkuk gitu sambil mangkuk Puspa di atas gendongannya. Dan Sandra bilang pada saat itu sambil memandangi wajah putrinya, dia kayak nyesel aja kenapa waktu itu dia baru sadar bahwa sepertinya ada sesuatu yang tidak kasat mata yang nampak senang untuk selalu berada di sekitarnya Puspa. Dan mungkin karena Puspa juga tidak mengerti hal tersebut itu apa, pada akhirnya Puspa ini kayak menikmati itu semua. Dan Sandra bilang pada saat itu dia duduk di pinggir jalan itu mungkin adalah sekitar setengah jam. Hingga kemudian muncullah seorang tetangganya Sandra, kita sebut saja namanya adalah Ibu Sari ya. Jadi pada saat itu Ibu Sari ini kebetulan ingin berjalan menuju ke warung dan secara tidak sengaja bertemu dengan Sandra yang lagi mojok di pinggir jalan bersama Puspa. Dan karena pada saat itu Ibu Sari juga melihat Sandra ini kayak lagi nangis, akhirnya pada saat itu Ibu Sari ini menyapa Sandra. Jadi kayak nanyain gitu, kamu kenapa Neng? Kenapa kok nangis? Dan waktu itu Sandra belum bisa cerita apa-apa karena dia bingung apakah dia harus jujur atau tidak. Tapi mungkin karena Bu Sari ini khawatir kan ya, apalagi pada saat itu Sandra membawa seorang anak kecil, pada akhirnya Bu Sari ini mengajak Sandra untuk ikut sama dia ke warung. Ibaratnya supaya bisa duduk-duduk dulu di sana supaya bisa lebih tenang lah daripada di pinggir jalan sendirian. Jadi pada saat itu ikutlah Sandra dengan Ibu Sari menuju ke sebuah
sebuah warung yang memang tidak jauh dari tempat di mana dia duduk. Dan supaya kalian bisa membayangkan suasananya ya, pada saat itu Ibu Sari dan Sandra ini mendatangi sebuah warung yang memang di sana sudah ada beberapa ibu-ibu yang lainnya sedang nongkrong nih. Jadi kayak sedang ya mungkin ngerumpi gitulah ya. Dan ketika melihat kedatangannya Sandra dengan Ibu Sari, apalagi dengan ekspresi wajah Sandra yang mungkin kelihatan sedih dan juga bingung, pada akhirnya ibu-ibu tadi itu kayak ikut nimbrung nih, ikut nanyain, "Kenapa Neng? Kok nangis?" Karena sebetulnya mereka ini kenal dengan Sandra, sebab bagaimanapun kan mereka warga lama ya di daerah tersebut. Sementara Sandra ini kan kayak warga baru lah, warga baru yang ngontrak di sana. Jadi rasanya wajar kalau misalkan Sandra tidak mengenal mereka. Dan Sandra bilang pada saat itu awalnya dia masih nggak mau menceritakan tentang apapun kepada ibu-ibu tadi, termasuk Ibu Sari. Karena Sandra sendiri sadar bahwa tidak semua orang percaya dengan adanya hal-hal gaib. Hingga tiba-tiba saja kemudian Ibu Sari ini mengatakan sesuatu yang membuat Sandra ini ngerasa kaget. Jadi pada saat itu kurang lebihnya Bu Sari bilang seperti ini, "Mbak Sandra mulai digangguin ya sama penghuni gaib yang ada di rumah kontrakannya." Dan pada saat itu kata Sandra, dia melihat ekspresi wajah dari ibu-ibu yang ada di depannya tuh kayak setuju gitu, kayak seolah-olah mereka juga tahu tentang apa yang terjadi di rumah tersebut. Jadilah pada saat itu Sandra ini memutuskan untuk jujur kepada mereka. Sandra mengiyakan gitu kan, dan dia mulai menceritakan semua pengalaman yang dia alami di rumah kontrakan tersebut kepada ibu-ibu tadi. Dan saking takutnya, bahkan dengan menceritakan ulang saja, Sandra ini sampai meneteskan air mata. Dan sampai di bagian ini saya akan mulai merangkum tentang fakta-fakta yang kemudian Sandra dengar dari para ibu-ibu yang pada saat itu mengobrol sama dia di warung ya. Semuanya tentang fakta yang mereka ketahui tentang rumah kontrakan tersebut. Fakta yang sebelumnya Sandra sama sekali tidak ketahui dan baru dia ketahui dari ibu-ibu tadi. Dan saya sangat berharap di bagian ini kalian tidak menonton sendirian. Karena ketika saya menulis skrip ini pun, saya lumayan diperlihatkan dengan sosok yang pada saat itu ada di rumah kontrakannya Sandra. Pada awalnya Ibu Sari ini berbahasa basi, dia bilang bahwa dia merasa tidak enak ketika dia tahu bahwa rumah kontrakan tersebut kembali diisi oleh keluarga baru. Karena pada dasarnya dia dan beberapa ibu-ibu yang ada di wilayah tersebut sudah tahu tentang cerita terakhir yang terjadi di rumah kontrakan tadi. Tapi karena mereka juga tidak enakan kalau misalkan harus tiba-tiba berbicara kepada Sandra. Mereka juga takut kalau misalkan Sandra ini mungkin saja orang yang tidak percaya dengan hal-hal yang gaib. Takutnya nanti cerita tersebut justru akan membuat Sandra ini merasa tidak enak hati. Jadi ya sudahlah, waktu itu Ibu Sari dan ibu-ibu yang lainnya memutuskan untuk ya sudahlah kita diem aja. Mudah-mudahan aja mereka nggak diganggu. Dan pada saat itu situasinya Bu Sari ini adalah orang yang paling banyak menceritakan tentang apa yang dia ketahui ya kepada Sandra. Sementara ibu-ibu yang lain ini kayak berusaha untuk membantu menenangkan Sandra. Dan beberapa di antara mereka itu kayak berusaha untuk ngeledekin Puspa gitu supaya Puspa ini nggak nangis karena ngerasa bosen. Secara kesimpulan pada saat itu Bu Sari ini bercerita bahwa keluarga terakhir yang tinggal di rumah kontrakan tersebut sekitar 4 tahun yang lalu itu memiliki kisah akhir yang cukup tragis. Mereka adalah sepasang suami istri yang baru saja menikah ya, kemudian pindah ke kontrakan itu. Mereka tinggal di sana sebenarnya nggak terlalu lama, kayak nggak nyampe 2 tahunan juga lah. Dan kita sebut saja di sini nama sang istri adalah Wina, sementara nama suaminya adalah Anto ya. Lalu kemudian Wina dan Anto ini nantinya akan memiliki seorang anak perempuan yang kita sebut saja namanya sebagai Wati. Bu Sari bilang dalam waktu 2 tahunan itu ketika keluarga Wina tinggal di rumah kontrakan tersebut, sebenarnya para warga di sana merasa bahwa Wina ini adalah orang yang baik. Meskipun memang Wina ini sangat pendiam, kemudian jarang keluar rumah, tapi ketika ada tetangga yang lewat misalkan kemudian menyapa Wina, mengajak Wina ini ngobrol, Wina ini mau meladeni dengan baik. Hanya saja memang suaminya yaitu Anto itu memang terkenal agak temperamental. Jadi kayak gampang emosian. Itulah yang kemudian menyebabkan banyak tetangga, utamanya yang bapak-bapak gitu ya, kayak ngerasa nggak cocok nih bergaul dengan Anto. Dan karena sikap dan sifatnya Anto yang terlihat temperamental tadi, akhirnya para tetangga yang ada di sekitar rumah kontrakan tersebut pada akhirnya tahu bahwa Wina dan Anto ini sering sekali mengalami masalah-masalah rumah tangga. Karena setiap kali hal tersebut terjadi, biasanya Wina ini akan nangis, akan ngejerit. Jadi kayaknya Anto ini meskipun tidak terlihat secara langsung oleh tetangga, tapi sepertinya dia ini sering main tangan terhadap Wina. Bahkan tidak hanya sampai di sana saja, Ibu Sari ini menyaksikan bahwa misalkan sewaktu-waktu mereka ini lagi belanja bareng, misalkan gitu ya, di mamang-mamang sayur yang suka lewat gitu. Kemudian Wina ini nimbrung ikut belanja. Kemudian ada sesuatu aja yang membuat Anto ini kayak ngerasa kesel sama istrinya, maka Anto ini kayak nggak akan segan-segan memarahi Wina di depan ibu-ibu yang lain. Jadi kayak ngebentak-bentak Wina dengan kata-kata yang kasar, kata-kata
yang keras. Sementara pada saat itu Wina ini kayak diem aja, dia kayak nggak berani melawan suaminya. Hingga di suatu hari, mungkin sekitar beberapa bulan mereka tinggal di rumah kontrakan tersebut, warga ini pada akhirnya tahu kalau Wina ini sedang hamil. Jadi waktu itu memang agak mengejutkan ya, karena Wina ini kan jarang keluar rumah. Dan sekalinya mereka melihat Wina ini sedang belanja, misalkan atau sedang ke warung, tiba-tiba aja perutnya udah besar kan. Dan Bu Sari ini menjadi salah satu saksi yang sering melihat bagaimana Anto masih sering memarahi Wina meskipun pada saat itu Wina dalam keadaan hamil. Jadi temperamentalnya Anto ini sama sekali tidak hilang. Bahkan pernah di satu ketika Bu Sari ini melihat Wina ini ditabok pakai sendal jepit, karena pada saat itu Anto ini tidak menemukan pasangan sendalnya yang lain. Dan pada saat itu Wina ini ditabok pakai sendal itu di depan teras rumah kontrakan tadi loh, diliatin sama orang. Dan waktu itu memang Wina nangis. Dan ketika nangis itu dia langsung masuk ke dalam rumah. Dan untuk beberapa hari, kata Bu Sari, Wina itu nggak mau keluar rumah lagi. Dan sampai di sini sebenarnya Bu Sari dengan ibu-ibu yang lainnya ini merasa kasihan dengan nasibnya Wina ya. Karena bagaimanapun Wina adalah perempuan. Usia Wina masih muda. Jadi Bu Sari sendiri sering menganggap Wina ini seperti anaknya sendiri. Tapi mau bagaimanapun itu kan rumah tangga orang lain ya. Pada saat itu mungkin Bu Sari dengan ibu-ibu yang lainnya kan merasa tidak berhak untuk ikut campur dalam masalah rumah tangganya Wina dan juga Anto. Jadi mau nggak mau ya mereka hanya menyaksikan aja tanpa bisa berbuat apa-apa. Dan kata Bu Sari, entah mengapa dia merasa semenjak hamil, Wina ini justru terlihat semakin tertekan. Jadi kayak orang yang lebih stres dari sebelumnya. Kalau misalkan sebelumnya Wina ini masih sering berusaha untuk tersenyum dengan orang-orang yang ada di sekitarnya dia, masih meladeni kalau ada orang yang mau bicara, ngobrol sama dia. Tapi semenjak hamil tersebut, Wina ini kayak berusaha untuk menghindari orang. Bahkan ketika ada orang yang sedang mengajak dia bicara, kayak nyapa dia gitu ya, Wina ini kayak cuek aja dan dia langsung masuk ke dalam rumah. Tapi Bu Sari bilang ya, meskipun pada saat itu dia sempat merasakan dicuekin beberapa kali oleh Wina, tapi dia tetap berusaha untuk menyapa Wina setiap kali bertemu. Karena Bu Sari tahu, Wina sebenarnya merasa kesepian. Dan Bu Sari hanya ingin Wina tahu bahwa masih ada orang yang peduli terhadap keadaannya Wina. Hingga waktu pun berlalu, pada akhirnya Wina ini melahirkan seorang bayi perempuan yang kita sebut tadi namanya sebagai Wati. Dan saking tertutupnya Wina dan juga Anto terhadap tetangga yang ada di sekitar mereka, pada saat itu tetangga itu cuma tahu kalau Wina ini sudah melahirkan. Jadi mereka ini sama sekali nggak bikin selamatan atau nggak bikin pengumuman memberitahukan informasi sama tetangga atau bagaimana, enggak. Bahkan pada saat itu Ibu Sari yang ngerasa penasaran gitulah ya, pengen ngeliat anaknya Wina itu bagaimana, sehat atau tidak. Pada akhirnya Bu Sari ini harus sedikit memaksa Anto untuk mengizinkan dia dan beberapa ibu-ibu yang lainnya datang ke rumah mereka untuk menjenguk keadaannya Wina. Karena memang setelah melahirkan Wina ini sama sekali tidak pernah keluar rumah, tidak pernah memperlihatkan bayinya sama siapa-siapa. Lalu kenapa saya bilang di sini Ibu Sari agak sedikit memaksa untuk bisa menjenguk Wina? Karena pada saat itu menurut Ibu Sari loh ya, ketika mereka ini datang, Anto ini sempat melarang mereka untuk masuk. Waktu itu Anto bercerita bahwa sepertinya Wina ini kayak kena baby blues gitu. Jadi dia ini kayak stres. Wina ini bakal ngamuk kalau misalkan ada orang yang datang kemudian mengganggu istirahatnya. Makanya waktu itu Anto melarang ibu-ibu tadi untuk masuk ke dalam rumah mereka. Tapi karena pada saat itu Ibu Sari ini bersikeras untuk menjenguk Wina, kan pengen ngeliat dan berjanji tidak akan mengganggu Wina, pada akhirnya Anto mempersilahkan. Bahkan pada saat itu Anto bilang, ya sudah sana masuk, tapi kalau ada apa-apa saya nggak tanggung jawab. Dan kata Ibu Sari ketika dia dan ibu-ibu yang lainnya itu mulai masuk ke dalam rumah kontrakan tersebut, mereka langsung mendengar adanya suara tangisan bayi yang kayak seolah-olah bayi itu lagi kelaparan. Jadi tangisannya tuh kayak tangisan bayi yang nggak putus-putus gitu loh guys. Oe, 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 kayak gitu. Dan ketika kemudian Ibu Sari beserta ibu-ibu yang lainnya ini melongok ke arah kamar tempat di mana Wina ini berada, pada saat itu Ibu Sari ini melihat sosok Wina itu sedang duduk meringkuk gitu aja di atas sebuah kursi yang ada di depan meja riasnya. Dan waktu itu tatapan mata Wina benar-benar kosong. Dia nggak menatap ke arah anaknya. Jadi dia cuma ngegigitin jari gitu. Kayak seolah-olah nggak ngerti kalau misalkan pada saat itu anaknya lagi nangis, mungkin kelaparan, pengen nyusu. Dan karena mungkin pada saat itu secara refleks saja ya, Ibu Sari merasa nggak tega sama bayi yang menangis tadi. Akhirnya langsung digendong lah sama Ibu Sari bayi tadi. Sambil ditepuk-tepuk gitu ya, supaya berhenti gitu nangisnya. Dan waktu itulah Ibu Sari ini berusaha untuk bicara baik-baik dengan Wati. Dengan caranya Ibu Sari gitu ya. Berusaha untuk membujuk Wina supaya mau menyusui anaknya. Berusaha untuk mengajak Wina ini bercanda supaya Wina ini nggak lagi terlalu tegang, nggak lagi terlalu stres. Dan pada saat itu usahanya Ibu Sari ini sempat berhasil loh. Karena pada saat itu Wina yang awalnya hanya menatap ke arah lantai
selesai dengan pandangan kosong, pelan-pelan mulai mau meladeni orang bicara, pelan-pelan dia mau tersenyum, dan pelan-pelan dia mulai mau menerima bayinya. Tapi tentu saja pada saat itu Ibu Sari kan nggak bisa berkunjung selamanya dong ke situ. Jadi meskipun perasaannya berat, pada akhirnya setelah beberapa jam berkunjung ke rumahnya Wina, Ibu Sari ini berpamitan lah. Dan ketika Bu Sari ini pulang, di depan pintu rumah kontrakan tersebut, Anto ini memperingatkan Bu Sari, "Ibu jangan main-main ke sini lagi ya. Cukup sekali ini aja datang untuk menjenguk istri dan anak saya. Kami nggak perlu bantuan dari ibu dan yang lainnya juga." Dan pada saat itu sebenarnya Ibu Sari ini sudah sempat memperingatkan Anto untuk bisa lebih memperhatikan Wina, karena sepertinya Wina ini memang sedang tertekan secara mental. Kita kan nggak pernah tahu apa saja yang pernah terjadi dalam kehidupan Wina selama dia hamil, selama kemudian dia melahirkan kan. Jadilah pada saat itu Ibu Sari ini berusaha menasehati Anto supaya bisa membantu Wina ketika Wina ini sedang kesulitan mengurus bayinya. Tapi pada saat itu kata Ibu Sari, tanggapan Anto itu kayak cuman udah sana pulang. Dan kata Bu Sari, selama beberapa bulan berlalu gitu, dia kan sama sekali tidak pernah melihat sosok Wati lagi tumbuh berkembang gitu, sama sekali nggak pernah dibawa keluar rumah, baik itu oleh Wina ataupun dengan Anto. Dan posisinya waktu itu rumah tinggalnya Ibu Sari ini memang jaraknya yang paling dekat dengan rumah kontrakannya Wina. Meskipun nggak samping-sampingan ya, masih berjarak beberapa meter lah. Dan karena hal tersebutlah biasanya Ibu Sari ini akan bisa mendengar suara jeritan atau teriakan apapun yang berasal dari rumah kontrakannya Wina. Dan biasanya suara tersebut muncul ketika Wina dan juga Anto ini sedang bertengkar. Jadi mereka ini kayak saling saut-sautan dengan suara yang kencang. Kemudian tidak lama anak mereka, Wati ini nangis. Tentu saja sebagai seorang perempuan yang juga memiliki anak, yang memiliki cucu, Ibu Sari ini kan ngerasa kasihan ya sama Wati. Orang tuanya yang bertengkar tapi Watinya nggak diladeni nangis kayak gitu. Bahkan pernah di suatu hari karena udah ngerasa nggak tega lagi terus-menerus mendengar suara anak bayi nangis, akhirnya Ibu Sari ini nekatlah datang ke rumah kontrakannya Wina. Dia berusaha untuk menenangkan Wina dan Anto yang hampir setiap hari bertengkar. Tapi pada saat itu, Ibu Sari justru diusir oleh Anto. Dia dimarah-marahin dengan kata-kata yang kasar. Ibu Sari ini dianggap terlalu ikut campur dengan urusan rumah tangganya mereka. Dan Ibu Sari bilang semenjak saat itulah dia mulai sakit hati dengan Anto. Jadi semenjak saat itulah Ibu Sari ini selalu berusaha untuk nggak peduli lagi gitu dengan suara apapun yang dia dengar dari rumah kontrakannya Wina. Mau Wina dan Anto berantem kek, mau Wati nangis kek, ya udahlah. Itu urusan rumah tangga mereka. Ibu Sari udah nggak mau ikut campur lagi. Hingga kemudian di suatu hari ya, Ibu Sari ini kebetulan mendapatkan kabar duka dari kampung halamannya. Pada saat itu salah satu orang tuanya Ibu Sari ini meninggal dunia. Jadi waktu itu Ibu Sari ini memang harus pulang kampung dulu sekitar 2 minggu. Jadi pada saat itu dia tidak update dengan apa yang kemudian terjadi terhadap Wina, Anto, dan juga Wati. Lalu sekitar 2 minggu kemudian ketika urusannya sudah selesai, Ibu Sari ini kan kembali pulang ke tempat dia tinggal, yang which is berdekatan dengan rumah kontrakannya Wina. Tapi ketika Ibu Sari ini kemudian sampai di rumahnya, dia kemudian mendapatkan sebuah kabar yang mengejutkan dari teman-temannya. Jadi pada saat itu ibu-ibu yang tinggal di wilayah tersebut gitu kayak ngumpul di rumahnya Ibu Sari untuk menceritakan sebuah berita yang mereka dengar. Jadi pada saat itu teman-temannya Bu Sari mengatakan bahwa Wati, anak dari Wina dan juga Anto, meninggal dunia. Dan menurut kabar burung yang beredar, pada saat itu Wati meninggal bukan karena sakit, melainkan karena dibekap oleh ibunya sendiri dengan menggunakan bantal. Tapi memang kabar burung tersebut masih simpang siur ya, tidak ada yang bisa memastikan. Karena memang dari pihak keluarganya Wina maupun keluarga Anto ini kayak sama-sama saling merahasiakan. Bahkan di mana Wati kemudian dimakamkan pun tidak ada yang tahu satupun. Kalian bayangkan seberapa tertutupnya keluarga tersebut. Jadi pada saat itu Anto ini beralasan ketika anaknya ini jatuh, tidak sadarkan diri, Wati ini langsung dibawa ke rumah sakit. Dan ketika dinyatakan meninggal di rumah sakit tersebut, Wati ini langsung dibawa ke kampung halamannya Anto untuk dimakamkan di sana. Jadi memang tidak sempat lagi dibawa ke rumah duka yang ada di rumah kontrakan tersebut. Itulah kenapa kemudian tetangga-tetangga yang ada di sekitar sana nggak ada yang bisa melayat, karena memang jenazahnya nggak sempat ditaruh di sana. Lalu bagaimana bisa kabar burung yang mengatakan bahwa Wina ini membekap Wati dengan bantal sampai meninggal itu bisa tersebar? Jadi kalau menurut Ibu Sari, pada saat itu memang ada salah satu keluarga dekatnya Anto yang sengaja menyebarkan kabar tersebut kepada orang-orang yang ada di sekitar sana. Tapi waktu itu warga sekitar nggak ada yang berani untuk mempertanyakan kebenaran dari berita tersebut, karena sekali lagi warga di
sana tahu bahwa Anto ini adalah orang yang temperamental, yang nggak segan untuk mencari masalah dengan orang lain. Jadi ketimbang ribet, kena masalah dengan Anto kan, pada akhirnya warga yang mendengar kabar burung tersebut memutuskan untuk ya sudahlah diem aja, yang penting kita tahu aja yang sebenarnya terjadi apa. Dan menurut Ibu Sari, seingatnya dia ketika Wati kemudian dinyatakan meninggal dunia, mungkin pada saat itu usianya Wati sekitar 8 bulanan. Dan semenjak Wati tiada, semakin tertutuplah sosok Wina. Ibu Sari ini sama sekali tidak pernah lagi melihat bagaimana sosoknya Wina keluar dari rumah kontrakan tersebut. Meskipun sesekali suaranya Wina yang menjerit, yang berteriak ketika sedang bertengkar dengan Anto, itu masih sering terdengar dari rumahnya mereka. Hingga pada akhirnya berjarak mungkin sekitar 2 minggu kemudian, Ibu Sari ini bercerita, di suatu pagi ketika dia baru saja bangun tidur, seperti biasanya kan Ibu Sari ini akan selalu menyapu halamannya gitulah ya. Dan pada saat itulah dia melihat banyak sekali kerumunan orang yang sedang berkumpul di bagian depan rumah kontrakan yang ditempati oleh Wina dan juga Anto. Dan tentu saja pada saat itu Ibu Sari langsung mencari informasi dong dari orang-orang yang ada di sekitarnya dia. Hingga kemudian pada akhirnya Ibu Sari ini mengetahui sebuah kabar buruk yang mengatakan bahwa tadi subuh Wina ditemukan sudah menggantung dirinya sendiri di dalam kamar. Jadi dia bunuh diri. Dan kalian harus bayangkan pada saat itu posisinya Ibu Sari juga ikut bergabung dalam kerumunan tersebut. Dia ikut bertanya ke sana kemari mencari informasi. Dan dari apa yang dia dengar, orang-orang kebanyakan mengatakan bahwa waktu itu keputusan Wina untuk menggantung dirinya itu karena memang Wina ini kayak agak-agak stres. Dia kayak ngerasa depresi setelah kematian anaknya. Karena pada saat itu konon katanya Wina ini meninggalkan kayak semacam surat wasiat gitu, tapi dia tulis di dinding kamarnya. Jadi bukan di kertas ya. Tapi tulisan tersebut langsung dihapus oleh Anto ketika kemudian mulai banyak orang yang berdatangan untuk melihat kondisinya Wina. Dan kata Bu Sari pada saat itu sebenarnya masalah bunuh dirinya Wina ini sempat ingin diambil alih oleh pihak kepolisian. Tapi entah bagaimana ceritanya, Anto ini pada akhirnya berhasil meyakinkan semua pihak yang ada di sana untuk membiarkan masalah tersebut selesai secara kekeluargaan saja. Karena bagaimanapun kan banyak saksinya kalau misalkan pada saat itu Wina meninggal ya karena bunuh diri, bukan karena dibunuh oleh siapa-siapa. Dan sekali lagi ketika kemudian kesepakatan tersebut dicapai, kematian Wina dianggap menjadi salah satu kematian yang wajar gitu ya, maksudnya kayak penyebabnya sudah jelas. Pada akhirnya tidak ada satu pihak dari manapun yang berusaha untuk ikut campur lebih dalam lagi dalam permasalahan tersebut. Dan masih menurut informasi Ibu Sari, sekitar 3 bulan kemudian setelah Wina ini meninggal dunia, Anto ini pada akhirnya memutuskan untuk keluar dari rumah kontrakan tersebut. Tapi perginya Anto pada saat itu juga tidak dengan cara yang baik-baik ya. Tahu-tahu dia pergi aja gitu, dia nggak sempet pamitan sama siapa-siapa, dia nggak sempet bilang sama Pak RT kayak atau Pak RW kayak gitu, enggak. Tiba-tiba dia udah nggak ada di rumah, kemudian meninggalkan kunci rumah kontrakan tersebut di bagian bawah pintunya. Jadi dia kayak menghilang gitu aja. Dan setelah kepergian Anto, pada saat itulah rumah kontrakan tersebut dibiarkan kosong. Karena memang orang-orang yang ada di wilayah tersebut yang rata-rata tahu tentang cerita yang terjadi, mereka rata-rata nggak mau mengontrak rumah itu. Dan mungkin karena Sandra ini berasal dari kecamatan yang berbeda, dia tidak sempat mendengar kisah yang terjadi di rumah itu beberapa tahun yang lalu. Pada akhirnya ya Sandra inilah yang mengontrak rumah tersebut setelah sekitar 4 tahun lamanya rumah itu kosong. Dan di akhir kisah yang dijabarkan oleh Ibu Sari kepada Sandra di depan ibu-ibu yang lainnya, pada saat itu Ibu Sari ini bilang, sebenarnya para warga itu sempat merasa curiga bahwa sepertinya jasadnya Wati itu tidak dikebumikan di kampung halamannya keluarga Anto. Kalau ditanya kenapa harus curiga, ya nggak tahu, curiga aja gitu. Karena mereka sama sekali tidak melihat bagaimana proses ketika Wati ini meninggal dunia. Kemudian ketika dimandikan, dikafankan, dimakamkan, sama sekali itu nggak ada proses yang bisa disaksikan. Jadilah pada saat itu mulai berkembang kabar bahwa sepertinya Anto ini memang sengaja menguburkan jasadnya Wati yang meninggal secara misterius itu di bagian area rumah kontrakan tersebut. Entah di luar, entah di dalam, entahlah. Warga juga tidak ada yang tahu, tidak ada yang bisa memastikan. Karena setelah kepergian Anto dari rumah tersebut, pemilik asli dari rumah kontrakan tadi itu seperti menutup akses bagi orang-orang yang ingin mencari tahu. Dan karena memang tidak memiliki hak untuk bisa masuk ke area properti seseorang, jadi sampai detik itu, sampai ketika Sandra kembali menempati rumah kontrakan tersebut, kecurigaan para warga yang ada di sekitar sana yang masih belum terjawab. Dan Bu Sari juga bilang bahwa sebenarnya dia agak sedikit menyesalkan sikap dari pemilik asli rumah kontrakan tersebut yang nampak kayak masa bodoh aja. Apalagi pada saat itu sepertinya memang pemilik rumah itu tidak menceritakan tentang hal apapun kepada Sandra dan juga suaminya. Karena menurut
menurut Bu Sari yang namanya orang ngontrak, setidaknya mereka berhak dong untuk tahu apa yang pernah terjadi di rumah yang ingin mereka tempati. Dan itulah yang menjadi kenyataannya. Sandra sama sekali tidak pernah diceritakan tentang semua hal yang diceritakan oleh Ibu Sari kepadanya. Dan Sandra bilang pada saat itu ketika dia selesai mendengarkan ceritanya Bu Sari, dia semakin merasa ketakutan. Tapi bagaimanapun kan dia harus tetap kembali ke rumah. Dia nggak mungkin bisa meninggalkan rumahnya begitu saja. Karena semua harta bendanya ya ada di dalam rumah tersebut, termasuk handphone, uang, dan lain-lain. Dan karena masih merasa takut pada saat itu, Sandra ini sempat minta ditemenin oleh Ibu Sari untuk balik ke rumahnya dia. Dan beneran waktu itu Bu Sari nganterin Sandra ini sampai ke depan pintu rumah tersebut. Bu Sari memang sempat menawarkan diri, mau saya temenin nggak di dalam rumah ini? Tapi karena Sandra ini masih agak ngerasa malu ya, karena dia juga ngerasa belum terlalu dekat dengan Ibu Sari, pada akhirnya waktu itu Sandra menolak dengan baik-baik. Alasannya pada saat itu karena Harry ini sebentar lagi akan pulang ke rumah, jadi Ibu Sari bisa pulang lah gitu ya, nggak perlu nemenin lagi. Dan Sandra bilang ketika dia dan juga Puspa sudah kembali ke rumah tersebut, vibes-nya kerasa udah berbeda. Jadi ketika kemudian dia pulang, dia langsung menghubungi suaminya. Dia menceritakan secara singkat semua hal yang dia dengar dari Ibu Sari. Dan pada saat itu Sandra ini meminta suaminya supaya bisa pulang sore itu juga, karena dia ngerasa takut di rumah sendirian. Dan pada saat itu Harry mengiyakan. Dia bilang dia akan pulang cepat, walaupun dia nggak bilang dia akan pulang sore itu ya. Karena pada saat itu Harry bilang kepada Sandra kalau dia harus menunggu beberapa barang kiriman dari kota itu datang untuk merestok barang-barang yang ada di tokonya mereka. Jadi memang Harry ini nggak bisa pulang secepat mungkin. Dan Sandra bilang ketika dia berada di rumah tersebut menunggu sampai Harry ini pulang, rasanya menunggu 1 jam berlalu itu kayak lama banget. Dan pada saat itu Sandra ini sama sekali tidak mau lepas dari Puspa. Jadi dia betul-betul mengawasi Puspa di depan matanya karena dia takut terjadi sesuatu dengan Puspa. Dan awalnya Sandra bersama Puspa ini kan duduk aja ya di ruang depan karena mereka nggak berani masuk ke dalam. Tapi nggak tahu kenapa tiba-tiba Sandra ini ngerasa perutnya mules. Jadi mulusnya itu kayak mulus yang udah nggak bisa ditahan lagi. Dan mau nggak mau Sandra akhirnya harus pergi ke kamar mandi dong. Dan karena pada saat itu tidak ada orang lain yang bisa mengawasi Puspa, pada akhirnya Sandra ini memutuskan untuk membuka kamarnya Puspa. Karena kan di dalam kamarnya Puspa itu ada berbagai macam mainan, ada playmate-nya juga. Dan Puspa ini kayak kelihatan senang kalau lagi main di dalam kamarnya. Sandra berpikir pada saat itu, saya paling buang air besar juga paling sebentar gitu kan. Jadi kayaknya nggak masalah deh kalau misalkan Puspa main sebentar di dalam kamarnya. Karena waktu itu pintu kamarnya juga dibiarkan terbuka oleh Sandra. Dan kalian harus ingat, dari arah kamar mandi menuju ke arah kamarnya Puspa itu kayak saling berhadapan. Jadi Sandra ini sengaja tidak menutup pintu kamar mandinya dan juga dia tidak menutup pintu kamarnya Puspa. Jadi pada saat itu dari posisinya berada, Sandra ini masih bisa melihat secara leluasa gerakannya Puspa yang sedang bermain di kamarnya. Dan Sandra bilang saat itu sekitar jam 7 malam ya, ketika dia ngerasa mulus-mulus di kamar mandi. Dan ketika Sandra ini sedang menyelesaikan urusannya di kamar mandi tersebut, dia kan sambil ngelongok gitu ya ke arah kamar anaknya sambil ngeliatin, sambil mantau dari jauh. Dan waktu itu memang Sandra ini melihat anaknya kayak santai aja gitu, kayak biasanya aja main, ngerangkak ke sana kemari, terus ngambil mainannya dia lagi, terus mijet-mijet mainannya. Ya kayak anak-anak kecil biasanya aja lah kalau lagi main gimana. Dan Sandra bilang nggak tahu kenapa perutnya pada saat itu kerasanya sakit banget. Jadi memang sempat terbagilah fokusnya Sandra pada saat itu antara rasa sakit yang sedang dia rasakan dengan perhatian yang harus dia tunjukkan kepada Puspa. Dan ketika Sandra ini posisinya dia sedang agak menunduk gini ya, dia lagi fokus dengan rasa sakitnya, tiba-tiba saja Sandra bilang dia mendengar ada suara bayi yang menangis. Dan secara refleks saja pada saat itu Sandra langsung berpikir bahwa yang menangis itu adalah Puspa. Jadi Sandra waktu itu langsung buru-buru menyudahi kegiatannya di kamar mandi meskipun perutnya masih kerasa mules. Sambil sedikit berlari pada saat itu Sandra ini menghampiri sosok Puspa yang masih ada di dalam kamarnya. Karena secara sekilas waktu itu Sandra melihat Puspa ini kayak lagi ngerangkak ke arah kribnya dia. Jadi ke arah ranjang tempat tidurnya Puspa. Dan waktu itu Sandra langsung teringat dengan pengalaman tidak mengenakan yang sempat dia alami waktu itu kan, di bawah kolong ranjangnya Puspa. Dan ketika kemudian Sandra ini sudah sampai di dalam kamarnya Puspa, dia agak berlari kecil pengen ngambil badannya Puspa yang pada saat itu sedang merangkak. Waktu itu Sandra baru menyadari satu hal, Puspa sedang tidak menangis. Dia hanya melihat Puspa ini lagi ngerangkak biasa, tapi suara tangisan bayi itu masih ada dan suaranya berasal dari ruangan tersebut. Dan Sandra bilang pada saat itu rasa takutnya tuh kayak betul-betul udah pengen membuncah dari atas kepalanya. Dia pengen cepet-cepet kabur dari sana, tapi dia sadar kalau dia harus membawa Puspa juga. Jadi meskipun pada saat itu dia menyadari bahwa ada suara bayi lain yang menangis di dalam kamarnya Puspa dan itu bukanlah Puspa, pada akhirnya Sandra
Sandra ini memutuskan untuk mempercepat langkahnya. Dia langsung mengangkat badan Puspa sambil berusaha sedikit membujuk Puspa supaya waktu itu mau nurut ikut sama maminya. Jadi waktu itu Sandra sambil ngomong gini lah, Pupa, sini sama mami, sini, yuk keluar sama mami yuk. Karena memang pada saat itu Puspa tuh kayak kelihatan sangat excited, pengen menuju ke area kolong tempat tidurnya. Dan pada akhirnya saat itu Sandra berhasil untuk menangkap tubuhnya Puspa yang sedang merangkak. Posisinya memang sudah hampir berdekatan dengan kolong ranjang tempat Puspa biasanya tidur. Tapi ketika Sandra ini posisinya sedang memegang badannya Puspa seperti ini ya, tiba-tiba saja dia mendengar bahwa suara tangisan bayi tadi itu kayak pelan-pelan mulai mereda pelan hingga kemudian lama-lama hilang. Dan ketika suara itu hilang, entah kenapa Sandra merasa bahwa suasana yang ada di sekitar dia itu kayak hening. Jadi kayak nggak kedengeran suara apapun. Dan waktu itu yang harus kalian bayangkan adalah posisinya Sandra ini sudah berhasil menggendong Puspa dalam posisi seperti ini ya. Dan ketika Sandra ini lagi bengong, memperhatikan suasana yang tiba-tiba saja seperti berubah di sekitarnya, Sandra kemudian melihat Puspa ini kayak pelan-pelan membalikkan badannya gini loh. Jadi pada saat itu Puspa ini kayak ngelihat sesuatu yang ada di belakangnya Sandra. Dan ketika sedang berbalik ke arah belakangnya Sandra, pada saat itu Puspa lagi-lagi ketawa dengan sesuatu yang entah apa. Dan Sandra bilang pada saat itu rasanya dia pengen nangis aja lah. Karena dia nggak tahu harus berbuat apa. Dia yakin betul-betul yakin kalau sedang ada sesuatu yang dilihat oleh Puspa di belakangnya Sandra. Tapi waktu itu Sandra terlalu takut untuk melihat apa sebenarnya yang ada di situ. Dan sekali lagi Puspa adalah tipe-tipe anak yang nggak pernah tertawa dengan gampangnya dengan orang yang baru saja ditemui. Jadi siapapun atau apapun yang berhasil membuat Puspa tertawa waktu itu, maka sudah bisa dipastikan bahwasannya sosok tersebut memang sudah sering bertemu dengan Puspa, meskipun Sandra tidak pernah bisa melihat. Dan Sandra bilang ketika lehernya belum sempat menoleh ke arah belakang, semuanya kan terjadi dengan sangat cepat ya. Tiba-tiba saja Sandra kembali mendengar suara perempuan yang bersenandung, dan waktu itu suaranya betul-betul berasal dari arah belakangnya dia. Sandra kembali meneteskan air mata, badannya tuh kayak gemeteran, dia nggak bisa bergerak. Dia pengen lari aslinya, tapi dia nggak bisa bergerak. Dan anehnya justru pada saat itu maminya ketakutan, Puspa ini justru ketawa-ketawa. Dia senang mendengar senandungan suara tadi. Karena mungkin suaranya lembut kali ya, mungkin bagi Puspa itu adalah suara yang menenangkan. Ya kalian bisa bayangkanlah senandungannya kurang lebih seperti apa. Dan kata Sandra, meskipun pada saat itu dia tahu di dalam kamar Puspa tidak ada jendela, tapi entah mengapa pada saat itu Sandra merasa seperti ada angin yang sangat dingin, itu kayak berhembus di bagian tengkuknya dia. Dan pada saat itu Sandra langsung berlari. Langkahnya terasa sangat berat, karena waktu itu Sandra ini berusaha untuk menggerakkan kakinya. Dia ingin keluar dari kamar tersebut meskipun rasanya sangat susah. Dan ketika kemudian Sandra ini sampai di depan pintu kamarnya Puspa, dia ingin membuka gagang pintu tersebut. Nggak tahu kenapa tiba-tiba badannya kembali lagi terasa membeku. Dia nggak bisa bergerak. Dan selama Sandra tidak bisa menggerakkan badannya, dia berdiri mematung di depan pintu kamarnya Puspa. Itu suara perempuan yang bersenandung pelan tadi masih terus terdengar. Dan kata Sandra, pada saat itu Puspa justru terlihat sangat excited untuk terus menyaksikan apa yang ada di belakang ibunya. Jadi dia kayak ketawa-ketawa sambil ngelambai-ngelambain tangan gitu. Dan waktu itu Sandra cuma bisa nangis. Dengan suara yang sangat pelan, dia berusaha untuk mengucapkan kalimat, memanggil nama anaknya, supaya fokus anaknya itu bisa teralih ke arah Sandra lagi. Supaya Puspa itu nggak lagi-lagi ngelihat ke arah belakang sana. Jadi waktu itu dengan suara pelan, Sandra itu sempat memanggil anaknya. Pupa, Pak, Pupa, Pak, Pupa. Hingga kemudian pada akhirnya perhatian Puspa ini kembali tertuju kepada Sandra. Dan percaya atau tidak percaya kata Sandra pada saat itu, ketika fokusnya Puspa sudah kembali ke arah Sandra, tiba-tiba saja Sandra ini merasa badannya mulai bisa digerakkan lagi. Jadi waktu itu dia buru-buru langsung membuka gagang pintu kamar tersebut. Dan yang harus kalian bayangkan di sini adalah ketika seseorang posisinya sedang membuka pintu, kemudian dia ingin keluar dari pintu tersebut, otomatis dia kan harus membalikkan posisi badannya begini kan. Jadi ada jeda beberapa detik lah ya kurang lebih. Sandra ini pada akhirnya mau tidak mau secara terpaksa badannya menghadap ke arah belakang dia tadi. Jadi dia kayak berputar gitu untuk menarik kenop pintu. Semoga kalian bisa membayangkan lah ya maksud saya seperti apa di sini. Dan kalian tahu apa yang kemudian Sandra lihat ketika dia berputar sebentar untuk menarik gagang pintu? Kata Sandra, lagi-lagi dia melihat ada sosok perempuan yang rambutnya panjang lepek. Dia duduk di atas lantai dengan posisi kaki yang bersila dan lagi-lagi dengan gerakan tangan yang seolah-olah dia sedang
sedang menggendong seorang anak. Jadi badannya diayun ke kanan, ke kiri, sambil menyenandungkan irama yang sejak tadi Sandra dengar. Tapi pada saat itu posisinya perempuan tersebut masih membelakangi Sandra ya. Jadi Sandra tidak pernah bisa melihat bagaimana wajah dari hantu perempuan tersebut ataupun sesuatu yang digendong oleh dia. Jadi Sandra ini tidak bisa memastikan apakah waktu itu yang dibawa oleh perempuan tersebut betul-betul bayi atau bukan. Kata Sandra pada saat itu dia benar-benar ingin berteriak, pengen menjerit pokoknya sekuat tenaga. Tapi ketika dia membuka mulut itu suara kayak nggak ada yang keluar dari kerongkongannya. Dan ketika kemudian Sandra ini berusaha untuk kembali membuka mulutnya, pengen menjerit gitu kan, tiba-tiba saja pada saat itu kata Sandra, dia melihat sosok perempuan itu kayak merinding. Dia melihat sosok perempuan itu kayak menggerakkan wajahnya, jadi kayak digeser gini ke arah kanan. Tapi dia nggak sampai memutarkan kepalanya ngeliat ke arah Sandra ya. Jadi cuman kayak bergeser aja ke arah kanan. Dan karena pada saat itu wajah dari sosok perempuan tersebut sudah terlihat separuh, Sandra bilang waktu itu dia melihat bahwasanya bola mata dari sosok perempuan tersebut warnanya hitam semua. Kemudian bagian kulit wajahnya itu udah kayak pada ngelupas-ngelupas gitu loh. Dan setelah melihat penampakan tersebut, Sandra tidak ingat apa-apa. Dengan kata lain, Sandra ini pingsan. Jadi memang kasihan Puspa sih, ketika ibunya pingsan kan otomatis dia sendirian ya di rumah, mana bapaknya belum pulang kan waktu itu. Dan ketika kemudian Sandra ini terbangun, dia sadar dari pingsannya, pada saat itu dia melihat Harry sudah ada di rumah. Jadi waktu itu Harry ini mungkin membopong Sandra ke kamar utamanya mereka. Dan ketika Sandra terbangun, otomatis hal pertama yang ditanyakan oleh Sandra adalah keberadaan Puspa. Dan pada saat itu Harry menjawab bahwa Puspa ini sedang dititipkan sebentar di rumahnya Bu Sari. Karena kan pada saat itu Harry ini harus berusaha menyadarkan Sandra yang sedang pingsan. Jadi kira-kira supaya kondisinya Puspa ini bisa nyaman, bisa aman juga, akhirnya Harry ini menitipkanlah Puspa kepada tetangga terdekat, yaitu Ibu Sari. Dan Harry bercerita kepada Sandra secara singkat ketika dia pulang ke rumah sekitar jam 8 malam. Harry ini melihat Sandra sudah terbaring di depan pintu kamarnya Puspa. Jadi posisinya memang sudah pingsan. Sementara pada saat itu Puspa ini terlihat lagi ngerangkak biasa aja, lagi main gitu di sekitar posisi di mana Sandra ini pingsan. Dan waktu itulah akhirnya tangisan Sandra ini pecah. Dia menceritakan segala sesuatu yang dia saksikan dengan mata kepalanya sendiri kepada Harry. Dan saat itu juga Sandra bilang kepada Harry kalau dia ingin pindah dari rumah tersebut. Dia udah nggak sanggup lagi untuk menghadapi gangguan-gangguan yang selama ini datang kepada dia dan juga Puspa. Sandra juga meminta kepada Harry untuk diantarkan saja ke rumah orang tuanya karena dia udah nggak mau lagi tidur di rumah tersebut. Tapi akhirnya setelah sempat berbicara beberapa saat, pada akhirnya Harry ini berhasil untuk membujuk Sarah supaya mau menginap semalam lagi di rumah tersebut. Karena rasanya nggak mungkin kalau misalkan mereka harus malam-malam menempuh perjalanan. Apalagi rumah orang tuanya Sandra pada saat itu kan lumayan jauh ya. Dan di malam itu kata Sandra dia menempatkan Puspa di dalam kamar utama. Jadi mereka ini tidur barengan di kamar tersebut. Tapi sebelum pada akhirnya Puspa ini tertidur, Puspa ini kayak sempat mengalami tantrum. Dia ini kayak mukul-mukulin pintu kamar ibunya. Jadi dia tuh kayak minta keluar dari dalam kamar tersebut, kayak seolah-olah dia ini pengen balik lagi ke dalam kamarnya dia. Dan melihat tingkah Puspa yang seperti itu, otomatis Sandra ini semakin merasa panik kan. Dia ambil anaknya, dia gendong, dia dekep, dia rayu-rayu, dia emong-emong gitu kan, sampai pada akhirnya Puspa ini tidur. Dan di keesokan paginya ketika terbangun dari tidur, Sandra ini langsung menagih janji suaminya untuk mau membawa mereka ini pulang ke rumah orang tuanya Sandra terlebih dahulu, karena dia udah nggak mau lagi tinggal di rumah tersebut. Dan pada saat itu Harry memang menyetujui. Jadi memang pada saat itu Sandra ini langsung membereskanlah barang-barangnya dia dan juga barang-barangnya Puspa yang sekiranya bisa langsung mereka bawa pada saat itu. Kalau misalkan kayak perabotan-perabotan besar kan mungkin nanti menyusul lah ya dengan truk. Dan setelah selesai membereskan barang-barang dia, otomatis Sandra ini juga harus membereskan barang-barangnya Puspa. Dan mau nggak mau kalau membereskan barangnya Puspa, otomatis Sandra ini harus pergi ke dalam kamarnya Puspa karena memang semua barang-barangnya disimpan di sana. Mulai dari baju, mainan, semua keperluannya Puspa. Dan mungkin karena saking parnonya, saking terburu-burunya juga, ketika kemudian Sandra ini masuk ke dalam kamarnya Puspa, secara tidak sengaja kakinya ini tersandung dengan ranjang tidurnya Puspa. Dan mungkin karena saking kencangnya sandungan tersebut, pada akhirnya krip tersebut kegeser sedikit dari tempat di mana dia semula berada. Karena kalian jangan bayangkan ranjang tidurnya tuh yang bahan dari dipan berat gitu, enggak ya. Itu kayak semacam krip doang, tempat tidur bayi gitu. Dan pada saat itu Sandra ini sempat mengaduh sebentar karena memang rasanya sakit, yang kena itu ujung kelingking kakinya. Posisinya pada saat itu Sandra ini kayak agak nunduk gitu sambil mijit-mijit kakinya kan sebentar. Dan ketika dalam posisi agak membungkuk tersebutlah pada akhirnya Sandra ini kayak ngelihat sesuatu yang aneh di bagian lantai yang sebelumnya tertutup oleh ranjang tidur
tidurnya Puspa. Dan karena merasa penasaran, pada akhirnya Sandra ini memutuskan untuk kembali menggeser ranjang tersebut karena dia ingin melihatnya secara lebih jelas. Jadi kalau harus dijelaskan dengan kata-kata ya, saya berusaha untuk menggambarkan kepada kalian semua. Yang dilihat oleh Sandra pada saat itu adalah perbedaan warna antara semen yang ada di sekitar lantai tersebut dengan satu titik yang sebelumnya tertutup oleh ranjang tidurnya Puspa. Jadi warna semennya itu beda. Kalau misalkan kalian pernah ngelihat lantai yang di semennya udah lama gitulah ya. Tiba-tiba kemudian ada yang kropos atau ada yang rusak gitu. Kemudian di semen ulang, tentu saja warnanya pasti berbeda kan? Nah, kurang lebih seperti itulah yang dilihat oleh Sandra. Dan entah mengapa pada saat itu Sandra ini bilang, ketika dia melihat keanehan dari warna lantai tersebut, dia langsung kepikiran dengan ucapan Ibu Sari yang waktu itu mengatakan bahwa sebenarnya warga di sekitar sana sempat merasa curiga bahwasanya jasadnya Wati, bayi yang sebelumnya dikatakan meninggal karena dibekap oleh ibunya sendiri dengan bantal, itu sebenarnya dimakamkan di area sekitar rumah kontrakan tersebut. Gak tahu kenapa Sandra tuh kayak kepikiran, jangan-jangan bagian yang baru di semen ini adalah tempat di mana Wati ini dikuburin. Sandra tahu kalau misalkan itu adalah pikiran seuzonnya dia, karena dia juga nggak bisa membuktikan. Tapi nggak tahu kenapa dengan semua yang pernah terjadi kepada dia dan juga Puspa di kamar tersebut, teror suara-suara bayi, kemudian teror suara senandungan seorang ibu yang berusaha untuk menidurkan anaknya, itu kan semuanya berasal dari kamar tersebut kan. Jadi seolah-olah Sandra ini merasa semua itu ada hubungannya. Dan yang harus kalian tahu, warna dari semen yang diplester baru itu sama sekali jauh dari kata rapih. Jadi kayak asal-asalan aja. Dan disitulah kemudian Sandra ini ingat bahwa pas pertama kali mereka pindah di rumah tersebut, dia memang ngeh ada titik yang berbeda tersebut. Dan karena merasa itu tidak estetik, mengganggu pemandangan gitulah ya, makanya pada akhirnya Sandra ini memutuskan untuk menutup bagian tersebut dengan ranjang tidurnya Puspa. Jadi didempetinlah ranjang tidurnya Puspa tersebut untuk menutupi bagian itu. Tapi waktu itu Sandra tidak berpikiran yang macem-macem karena dia juga nggak tahu cerita tentang rumah tersebut seperti apa dulunya. Dan Sandra bilang ketika dia memikirkan semua omongan-omongan tetangga yang dia dengar, kemudian dia rangkum sendiri di dalam kepalanya. Hanya dengan memikirkan hal tersebut saja Sandra ini kayak ngerasa merinding sekujur badannya. Hingga pada akhirnya Sandra memutuskan untuk tidak lagi mau memperdulikan semua itu. Bodoh amat apakah hal tersebut benar atau tidak. Yang jelas pada saat itu Sandra memutuskan untuk segera membereskan semua barang-barang keperluannya Puspa yang harus dia bawa pada saat itu. Dan setelah merasa selesai, dia langsung keluar dari dalam kamar tersebut. Sandra bilang bahwa semenjak hari itu dia sudah bertekad dengan dirinya sendiri, dia tidak akan mau kembali lagi ke rumah itu apapun yang terjadi. Dan Sandra bilang memang pada akhirnya dia, Harry dan juga Puspa pindah dari rumah kontrakan tersebut ya, meskipun sebenarnya biaya kontrakan itu sudah dibayar di muka selama 2 tahun. Dan setelah mereka pindah dari rumah kontrakan tersebut, mereka untuk sementara tinggal di rumah orang tuanya Sandra. Dan semenjak saat itu juga Sandra tidak pernah tahu lagi apa yang kemudian terjadi dengan rumah tersebut. Sandra nggak pernah berusaha untuk mencari informasi lebih lanjut karena dia tidak mau lagi berhubungan dengan apapun yang ada di rumah itu. Dan kata Sandra, syukurnya ketika mereka tidak lagi tinggal di sana, teror suara bayi yang selama ini selalu mengganggu kehidupannya sudah tidak pernah lagi mengganggu dia. Puspa juga tidak pernah lagi menunjukkan gerak-gerik yang aneh seperti sebelumnya. Dan ya demikianlah keseluruhan dari kisah rekam misteri yang dikirimkan oleh salah satu teman kita, sebut saja namanya adalah Sandra. Terima kasih untuk Sandra yang sudah mau berbagi cerita dengan kami semua. Titip salam untuk adik Puspa, semoga kalian sekeluarga selalu hidup dengan sehat, dengan bahagia, dan selalu berada dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Amin, ya Rabbal Alamin. Dan pembelajaran yang bisa kita ambil dari cerita yang dikirimkan oleh Sandra ini kurang lebihnya adalah kita harus lebih berhati-hati lagi untuk memilih tempat yang akan kita tinggali nantinya. Dan ini serius ya, saya ingin memberikan saran kepada kalian yang mungkin sampai saat ini memang kondisinya mengharuskan kalian untuk tinggal di sebuah rumah kontrakan, bahwa apapun itu, dimanapun rumah itu, kita harus lebih dahulu mencari tahu secara detail apa-apa saja yang pernah terjadi di rumah tersebut. Karena percayalah guys, yang namanya bangunan, apalagi rumah, dalam setiap lapisan yang ada di dalamnya, itu sama seperti manusia yang juga bisa menyimpan residual memori di dalamnya. Jadi semisal ada sesuatu yang tidak baik pernah terjadi di rumah tersebut dan tidak dibersihkan, maka residual memori tersebut akan membentuk sebuah layer yang pada akhirnya menghasilkan sebuah energi yang nantinya akan berdampak buruk terhadap kita yang tinggal di dalamnya. Jadi sebegitu penting
pentingnya sebetulnya energi yang terkandung di dalam rumah tempat di mana kita tinggal. Jadi kalian tidak boleh menyepelekan itu semua ya. Terlepas kalian percaya atau tidak dengan hal-hal gaib, tapi saya rasa yang namanya rumah yang terkadang sempat kosong cukup lama, maka tidak ada salahnya semisal kita membersihkan rumah tersebut, baik itu secara energi maupun secara fisiknya. Jadi pelajari dulu seluk-beluk rumah tersebut seperti apa. Kalau perlu kalian bertanya kepada tetangga-tetangga yang ada di sekitar sana. Nggak selamanya rumah kontrakan yang dikontrakkan dengan harga mahal itu terbebas dari hantu loh guys. Begitu juga sebaliknya. Tidak selamanya semua kontrakan yang dikontrakkan dengan harga yang murah itu adalah rumah yang angker yang banyak hantunya juga. Enggak. Karena sejatinya di setiap rumah, di setiap bangunan itu pasti ada dimensi lain yang juga ikut tinggal di dalamnya. Itulah kenapa saya selalu mengingatkan kepada kalian yang terpenting dalam hidup ini adalah saling menghargai dan juga saling menebarkan energi yang positif. Karena selama kita menebarkan energi yang positif, insya Allah nanti apa yang ada di sekitar kita juga bisa merasakan energi positif tersebut dan membalikkannya kepada kita. Dan ya percaya atau tidak itu adalah hak kalian sebagai penonton setia. Jika kalian percaya dengan cerita ini maka jadikan cerita ini sebagai pembelajaran. Jika kalian tidak percaya dengan cerita ini maka cukup jadikan cerita ini sebagai dongeng malam biasa. Terima kasih yang sudah nonton, terima kasih yang sudah subscribe. Jangan lupa di like, di komen, dan juga di share supaya teman-teman kalian bisa ikut menonton video ini. Dan saya meminta maaf jika memang beberapa di antara kalian masih ada yang merasa kurang nyaman dengan bagaimana cara saya membawakan sebuah cerita. Ada yang merasa saya masih terlalu lambat, tapi ada juga yang merasa bahwa saya terlalu cepat dalam membawakan cerita. Saya hanya bisa meminta maaf, dan saya harap kalian juga bisa memaklumi bahwa saya tidak bisa memuaskan semua pihak dalam berbagai hal ya. Saya hanya berharap kalau kalian bisa tetap nyaman mendengarkan cerita ini dan bisa mengambil pembelajaran yang mungkin saja suatu hari nanti berguna dalam kehidupan kita. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu kalian.